Narasumber, ini seru ya pembahasannya ya. Sekarang dari Mas Noto. Mas Noto, tadi paslon Anda itu menjabarkan tentang ketegangan di Laut Cina Selatan, begitu kan? Dan tadi juga sudah dijawab bagaimana solusinya untuk memfasilitasi berbagai pihak. Dan juga tadi pembahasan mengenai politik luar negeri. Tadi yang disampaikan hutang itu hal yang biasa, asalkan pertumbuhan ekonomi itu betul-betul bisa mencapai 7% dan korupsi diberantas. Tanggapan Anda? Ya, mungkin saya akan mulai dengan mungkin 03 yang fokus nggak omon-omon ya, sangat fokus untuk menawarkan solusi alternatif untuk permasalahan ini. Tadi yang terkait Laut Cina Selatan, memang betul yang disampaikan, jadi Indonesia bukan non-claimant, jadi bukan satu pelaku yang langsung berdampak terhadap Laut Cina Selatan. Dan tadi solusinya sangat bagus yang ditawarkan, kesepakatan sementara antara pemihak di Laut Cina Selatan. Kenapa ini penting? Karena kita harus mencegah resiko maksimum terjadi di wilayah ini. Apalagi fokus Indonesia adalah membangun ekonomi kita sampai 7%, dan ini kita tidak perlu konflik-konflik di kawasan. Jadi tadi solusi yang sangat baik. Bukan mendiskreditkan ASEAN, peran ASEAN yang disampaikan oleh Pak Anies, tapi di ASEAN itu memiliki kompleksitas dinamika politik yang perlu kita amati dan pahami. Banyak beberapa negara itu yang cenderung sudah berpihak terkait dengan isu ini, sehingga akan sulit bagi kita untuk memanfaatkan forum yang sama. Jadi itu terkait Laut Cina Selatan. Terkait hutang luar negeri yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, mungkin kita masih relatif aman dari perhitungan normatif ya, ekonomi 40% masih oke, walaupun itu sudah di atas yang dilakukan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 30%. Tapi yang tadi Pak Anies juga sampaikan adalah kita harus cermati 40% comparison dengan PDB itu sudah cukup efisien belum? Sudah cukup produktif belum hutang ini kita serap gitu ya. Dan apakah ada alternatif lain agar, karena tadi pertanyaannya itu adalah ketika hutang terlalu besar, bagaimana kita mencegah intervensi asing? Karena kita sudah tergantung. Nah, kuncinya adalah yang tadi Pak Ganjar sampaikan, ketika ekonomi kita kuat dan kita berpartner dengan banyak negara lain, maka alternatif ekonomi kita, kerjasama ekonomi kita itu akan mengurangi ketergantungan kita terhadap negara-negara pemberi hutang. Jadi diversifikasi produktivitas hutang itu adalah kuncinya. Ya, ada tanggapan dari Mas Hamdan yang dari tadi paslonnya memang sepakat dengan paslonnya Mas Noto. Iya, banyak hal yang disepakati oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Terkait hutang ya, misalnya 40% itu masih diambang aman, dan itu juga disepakati oleh Pak Ganjar. Nah, kalau kita lihat juga, kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu rasionya tuh udah 68%. Jepang di atas 100%. Amerika jauh di atas 100%, begitu juga dengan Singapura. Jadi kita, pertumbuhan ekonomi kita 5% dan juga akan terus tumbuh, ini sudah dalam posisi yang bagus. Dan ingat, hutang kita itu hutang produktif untuk membangun infrastruktur. Karena apa? Salah satunya, kita punya $500 billion deficit and infrastruktur gap. Ini coba dikejar oleh Pak Jokowi. Nah, dengan membangun banyak infrastruktur, logistical cost kita akan turun. Dan juga utang kita digunakan untuk sektor-sektor produktif lainnya, sehingga akan menguntungkan kita di masa depan. Jadi bukan hutang sifatnya konsumtif. Ini yang penting sekali. Dan kita tadi sudah menjelaskan komparatif dengan Malaysia, negara tetangga, dengan Singapura yang jauh di atas 100%, bahkan Jepang. Indonesia itu berada di batas aman. Thanks to careful management of Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, jadi memang sebetulnya pemirsa, kalau tadi yang disampaikan oleh dari masing-masing paslon adalah hutang itu sebetulnya tidak masalah, asalkan produktif sifatnya. Dan tadi juga kita juga sudah melihat dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana visi misi dan juga program-program dari paslon dari Capres 1, 2, dan 3 menyampaikan bagaimana peran mereka nantinya di geopolitik, hubungan luar negeri, dan lain sebagainya. Dan ini masih terus berjalan, pemirsa. Kita langsung saja menuju Istora Senayan untuk menyaksikan debat ketiga Pilpres 2024.